mendapatkan data yaitu guru BK ingin mengetahui pengaruh konseling kelompok terhadap kemampuan dalam mengatasi masalah tekanan sosial teman sebaya. Setelah mendapatkan 10 orang siswa, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu ikut konseling kelompok dan yang tidak ikut konseling kelompok. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Dari data itu, kita akan mencari asumsi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji signifikansi. Yang pertama, kita akan mencari asumsi uji normalitas. Yang kita lakukan pertama adalah mengcopy ini, datanya ini, angkanya aja yang di-copy. Lalu dipindahkan di Google Spreadsheet atau Excel. Nah, kemudian kita copy lagi ini. Lalu kita buka SPSS. Nah, kopian tadi kita pindahkan di SPSS-nya. Lalu untuk variabel view-nya, namanya kita ganti X, yang bawah Y. Lalu desimalnya kita ganti 0. Labelnya X ini KK dan Y itu TKK. Lalu kita masuk ke data view. Kita akan mencari uji normalitas. Yang pertama, kita analyze, lalu deskriptif statistik, lalu explore, kemudian ini dipindahkan, data di kotak kiri dipindahkan di dependent list, kemudian klik plot, lalu kita klik normality plot with test, lalu yang histogram ini juga kita centang jika kita ingin melihat visualisasinya, lalu klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini untuk uji normalitasnya. Nah, untuk cara membacanya yaitu hasil signifikannya KK dan TKK itu lebih dari 0,05, di mana signya KK itu 0,118 dan TKK 0,517. Maka bisa ditarik kesimpulan variabel siswa yang ikut konseling kelompok dan yang tidak ikut konseling kelompok itu berdistribusi normal atau lolos uji normalitas data. Jika begitu, kita bisa melanjutkannya ke uji homogenitas dan uji signifikansi. Kedua, kita akan mencari uji homogenitas. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka data view seperti yang tadi di awal, seperti saat kita mencari uji normalitas. Yang membedakan adalah kita akan membuat pengkodingan. Nah, caranya itu, ini yang Y ini di-copy, terus dipindahkan ke X. Lalu ini dihapus. Nah, lalu pengkodingannya yaitu yang X itu kita kasih nilai 1. Lalu yang Y ini yang tadi kita pindahkan kasih nilai 2. Kemudian kita klik variabel view. Ini sama, namanya XY, desimalnya 00, labelnya KK-TKK, sama kayak tadi. Yang beda ini, di value, kita klik ini, non tadi titik 3 ini, value kita isi 1, labelnya kita isi X. Kita add, lalu OK. Lalu yang kedua, value-nya kita isi angka 2, seperti tadi yang Y itu kan kita kodenya 2, ini diisi 2, lalu labelnya diisi Y. Gini. Nah, terus untuk measure ini, yang X kita ganti scale, lalu yang Y kita ganti nominal. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini cara untuk melakukan pencarian uji homogenitas. Yang pertama, kita klik analyze, lalu compare mean, lalu one way ANOVA.
Lalu kemudian kita pindahkan tabel yang di kiri ke dependent faktor ini. Nah, yang X tadi atau KK itu kita pindahkan di dependent list, yang Y atau TKK ini kita pindahkan di faktor. Lalu kita pilih opsi, kita centang homogeneity of variant test, lalu kita centang min plot. Nah, kita continue, kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Yang kita pakai adalah yang test of homogeneity of variant ini. Nah, cara membacanya yaitu hasil ini menunjukkan signifikannya itu 0,795, di mana itu lebih dari 0,05, berarti itu variabelnya ini homogen atau sama. Gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan mencari uji signifikansinya. Nah, uji signifikansi kita kembali lagi ke data tadi, ke data view. Ini tetap sama ya pengkodingan, variable view-nya juga tetap sama. Lalu kita akan mencari uji signifikansinya dengan klik analyze, lalu compare mean, lalu independent sample t-test. Ini. Nah, kemudian kita pindahkan yang X ini ke test variable, lalu yang Y ini ke grouping variable. Nah, kita klik define group, kita isikan grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Lalu continue. Terakhir kita klik OK. Nah, hasil yang kita gunakan adalah yang tabel bawah ini. Cara membacanya yaitu pada Laven test of equality variance ini itu menunjukkan 0,795, di mana itu lebih dari 0,05 yang berarti nilai Levens itu tidak signifikan. Artinya kedua varian itu adalah sama. Lalu yang sig-to-tail ini menunjukkan nilai 0,000, di mana itu kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada perbedaan pengaruh antara siswa yang ikut konseling kelompok dan yang tidak ikut konseling kelompok terhadap kemampuan dalam mengatasi masalah tekanan sosial teman sebaya.